Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi basis data toko baju Riku Shanopi. Disusun oleh kelompok 3 Rini Pahmawati Simangunsong, Novia Devi Nugraheni, dan Rausyan Fikri. Latar belakang aplikasi basis data merupakan kumpulan berbagai informasi yang disimpan di komputer dan disusun secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program. Untuk memperoleh informasi dari database tersebut, sistem informasi memerlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Dalam sebuah institusi atau perusahaan, kehadiran basis data memberi kemudahan dalam setiap kinerjanya. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah basis data disebut sistem manajemen basis data. Maksud dan tujuan. Tujuan penulis adalah membuat perancangan basis data terhadap suatu sistem persediaan barang hingga memberikan kemudahan pengelolaan serta penyajian data yang masuk ataupun keluar, serta dapat memahami tentang basis data dan memahami dan mampu merancang ERD dan LRS pada basis data. Ruang lingkup pada pembuatan tugas proyek ini dibatasi agar dapat terarah dan jelas, di mana dalam proyek ini membahas mengenai sistem basis data yang mendeskripsikan hasil penjualan dan pembelian toko Riku Shanopi meliputi pembelian, pelanggan, pemasok, pengunjung, produk, dan varian. ERD. Tahap 1 penentuan entitas-entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Ada pelanggan, pemasok, varian, pembeli, produk, dan pengunjung. Tahap 2 penentuan atribut. Di sini produk, ada ID produk, ID varian, model, jenis, harga, stok, spesifikasi. Pelanggan. Nama, ID pelanggan, ID card, alamat, nomor telepon, nomor ID, email, alamat ID card, pekerjaan, jenis kelamin, pembeli, ID pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, dan jumlah. Pengunjung. ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor telepon, email pengunjung. Pemasok ada ID pemasok, nama pemasok, alamat, dan nomor telepon. Di varian ada ID varian dan ada varian. 3. Penentuan kardinalitas relasi. Tabel utamanya produk, tabel keduanya varian. Relationship-nya one-to-one. Atribut penghubung adalah ID varian. Primary key-nya ID varian di varian. Tabel utama yang kedua pembeli, tabel yang kedua produk. Relationship-nya many to one. Atribut penghubung ID produknya, primary key-nya ID produk di produk. Yang ketiga, tabel utamanya pelanggan, tabel keduanya pembeli, relationship-nya one to one, atribut penghubungnya ID pelanggan, primary key-nya ID pelanggan di pembelian. Tahap 4 ada pembuatan ERD. Pengunjung terdiri dari ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor telepon, dan ID pengunjung. Menjadi pelanggan yang terdiri dari nama, ID pelanggan, ID card, nomor telepon,
email, alamat pelanggan, pekerjaan, dan jenis kelamin. Pelanggan menjadi pembelian, dan di sini ada ID pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, dan alamat. Pembelian memiliki produk dan terdiri dari ID produk, ID varian, model, jenis, harga, stok, spesifikasi. Di produk memiliki varian yang terdiri dari ID varian dan varian. Logical relation structure adalah referensi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas jumlah tabel dan varian key sebagai berikut. 1-to-1, relasi 1:1 akan membentuk 2 tabel. 1-to-many, relasi 1:m akan terbentuk 2 tabel. Many-to-many, relasi m/m akan membentuk 3 tabel. Di sini ada tabel produk dan terdiri dari ID produk, ID varian, model, jenis, spesifikasi, stok, harga. Menjadi primary key pembeli. Di tabel pembeli terdiri dari ID pembeli, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, jumlah beli, dan di tabel varian, primary key, ID varian, dan varian. Tabel pelanggan, primary key, ID pelanggan, nama, ID card, nomor ID, alamat ID card, nomor telepon, email, jenis kelamin, pekerjaan. Pembuatan database melalui command prompt. Command prompt adalah suatu perintah berbasis DOS pada Windows OS atau Windows XP atau Windows 7 untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer baik secara online ataupun offline, untuk membantu atau sebagai alat bantu compare dari berbagai jenis perintah yang dimasukkan. Pertama-tama kita masuk kepada command prompt, yaitu pada show database. Di sana ada penjualan toko Rikushinopi. Yang kedua, kita masuk ke create table pemasok atau ID pemasok varchar 7 not null, nama pemasok varchar 6 not null, alamat varchar 12 not null, nomor ID integer 12 primary key atau ID pemasok. Kita masuk ke create tabel produk atau ID produk varchar 7 not null, ID varian varchar 7 not null, model varchar 40, jenis varchar 15, spesifikasi varchar 100, harga integer 12, stok integer 3, dan primary key-nya adalah ID produk. Selanjutnya masuk ke create table varian atau ID varian varchar 7 not null, varian varchar 100, dan primary key-nya adalah ID varian. Selanjutnya masuk ke create table pengunjung atau ID pengunjungnya adalah integer 10 not null, nama pengunjungnya varchar 40, alamat varcharnya 50, nomor telepon pengunjung integer 15, email pengunjung varchar 40, dan primary key-nya adalah ID pengunjung. Yang terakhir yaitu create table pembelian atau ID pembeli varchar 7 not null, ID pelanggan varchar 7, dan ID produk varchar 7, tanggal beli date, jumlah beli integer 7, dan primary key-nya adalah ID pembelian.
Masuk ke create table pelanggan atau ID pelanggannya varchar 7 not 0, nama varchar 40, ID varchar 15, nomor ID integernya 6, alamat ID card varcharnya 100, alamat tinggal varcharnya 100, nomor telepon integernya 40, email varcharnya 40, jenis kelamin varcharnya 15, pekerjaan varcharnya 40, dan primary key-nya ID pelanggan. Selanjutnya MariaDB penjualan toko lanjut ke show tables yang telah dibuat create-nya, yaitu table ID penjualan toko Shopee. Yang pertama pelanggan, yang kedua pembeli, yang ketiga pengunjung, yang keempat produk, yang kelima varian. Lanjut ke desk pelanggan. Setelah kita melakukan create table, maka lanjut ke desk pelanggan. Yang pertama file tipe null, key, default, dan extra. Yang kedua lanjut ke desk pembelian, juga terdiri dari file tipe null, key, default, dan extra. Lanjut lagi MariaDB-nya ke desk pengunjung, yaitu juga terdiri dari field tipe null, key, default, dan extra. Yang selanjutnya MariaDB lanjut ke desk produk. Lanjut lagi MariaDB ke desk varian, juga terdiri dari file tipe null, key, default, dan extra. Setelah selesai di desk varian, maka kita kembali ke us penjualan toko Shopee. Lanjut insert into varian, yang terdiri dari ide varian dan varian. Values 0501 koko model kemeja. Yang kedua 502 dress model Sabrina. Yang ketiga 503 gamis model Syari. Yang keempat 504 blus model polos. Yang kelima 505 kardinan model batik. Lanjut ke select from varian. Yang pertama ID varian dan varian, maka di sana akan muncul dari insert into varian. Yang kedua lanjut ke insert into pengunjung, atau yang terdiri dari ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor telepon pengunjung, email pengunjung. Masuk ke values. Yang pertama 111 Fatmawati 1082272643551 atau emailnya fatmawati@gmail.com. Yang kedua ID pengunjungnya 112, nama pengunjungnya Turiman, alamatnya Cikarang, nomor telepon pengunjungnya 0822637453, alamat email pengunjungnya turiman@gmail.com. Yang ketiga ID pengunjungnya 113, nama pengunjungnya Tubis, alamatnya Cibitung, nomor telepon pengunjung adalah 0877653426, email pengunjung adalah lubis12@gmail.com. Dan yang keempat ID pengunjung 114, nama pengunjung Aisyah, alamatnya Tangerang, telepon pengunjung 0823566676, dan email pengunjung adalah aisyah567@gmail.com. Dan yang terakhir 115, nama pengunjungnya Haikal, alamatnya Depok, nomor telepon pengunjung 0812347865, email pengunjung haikal@gmail.com. Setelah selesai dari insert into pengunjung, maka selanjutnya akan ke select from pengunjung, maka di sana akan tampil isi dari ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor telepon pengunjung, serta email pengunjung. Setelah selesai, maka lanjut ke insert into produk yang terdiri dari ID produk, ID varian, model, jenis,
spesifikasi, harga, dan stok. Selanjutnya ke values dan masuk ke yang pertama. 1. ID produknya 501235, ID variannya 007, modelnya Sabrina, jenis dress, spesifikasinya brokat, harganya 215.000, stoknya ada 3. Yang kedua, ID produknya 501236, ID variannya 008, modelnya kemeja, jenisnya koko, spesifikasi Rabian, harganya 539.000, stoknya ada 2. Masuk ke yang ketiga, yaitu ID produknya 50345667, ID variannya 001, modelnya sari, jenisnya gamis, dan spesifikasinya bahan woolly crepe, harganya 425.000, stoknya ada 3. Masuk ke yang keempat, yaitu 5045678, ID variannya 003, modelnya polos, jenisnya blues, spesifikasi bahan twist cord, harganya 119.000, stoknya 3. Dan yang terakhir 05067895, ID variannya 009, modelnya batik, jenisnya kardinan, spesifikasi lawasan laur, harganya 205.000, serta stoknya ada 2. Setelah selesai di insert into product, maka masuk ke select from product atau menampilkan tabelnya, yaitu yang terdiri ID produk, ID varian, modelnya, jenis, spesifikasi, harga, maupun stok. Setelah selesai, masuk ke insert into pembelian yang terdiri dari ID pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, jumlah beli, dan masuk ke values. Yang pertama 012900, ID pelanggannya 987, ID produknya 501, tanggal belinya tanggal 4 bulan 3 2020, jumlah belinya ada 2. Yang kedua, ID pelanggannya 012801, ID pelanggannya 988, ID produknya 503, tanggal belinya tanggal 3 bulan 2 2020, dan jumlah beli ada 1. Yang ketiga, masuk ke ID pembeli 012702, ID pelanggannya 986, ID produknya 503, tanggal belinya di tanggal 12 bulan 4 2020, dan jumlah belinya ada 3. Masuk ke yang keempat 012603, ID pelanggannya 985, ID produknya 504, tanggal belinya di tanggal 10/02 2020, jumlah belinya 2, dan yang terakhir adalah ID pembelian 012504, ID pelanggannya 982, ID produknya 502, tanggal belinya di tanggal 9 di bulan 3 2020, dan jumlah belinya ada 1. Setelah selesai itu, menampilkan tabelnya dengan select from pembelian yang terdiri dari ID pembeli, ID pelanggan, ID produk, dan tanggal beli serta jumlah pembelian. Kesimpulan 1. Database merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 2. RD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. 3. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. 4. Command prompt dapat digunakan. 1. Diharapkan dengan dibuatnya makalah ini, mahasiswa jadi lebih mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan database. 2. Kepada seluruh pembaca, kiranya memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga apa yang kita harapkan dari isi tulisan ini dapat berguna bagi pembaca maupun anggota kelompok.